Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berani masih tetap punya rekening di tempat riba. Wa iyyazubillah. Rezeki kita sudah dijamin iwafillah. Rezeki kita tidak pernah tertukar. Maka segera tutup rekening kita yang ada di tempat riba. Karena satu detik ke depan kita tidak ada yang tahu. Apakah kita masih hidup? Apakah kita masih bernyawa? Apakah kita masih sempat untuk bertobat kepada Allah? Iwafillah. Jangan uang yang sedikit menjadi penyesalan tiada akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Alhamdulillah sobat AMDK. Halo guys, kembali lagi nih sama saya Putra AMDK yang mana masih dalam yang sama, yaitu bertanya mencari informasi siapa itu AMDK, yang mana di sebelah saya sudah ada salah satu sahabat dekatnya AMDK. Beliau ini sudah kenal AMDK dari zaman jahiliyah. Zaman beliau masih di konvensional. Nah, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Om. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan aku panggilnya Om aja ya mungkin ya. Boleh. Om siapa nih? Husein Usman. Husein Usman. Nih kita lagi di mana nih Om Husein? Lagi di rumah Om nih. Lagi di rumah Om nih ya? Ya. Di Palembang. Di Palembang. Nah, di komplek apa nih? Komplek PHDM 12. Di PHDM 12. Berarti Pak Husein ini, Om Husein ini sama ya, satu komplek sama AMDK berarti ya? Betul. Kalau Rio dapat informasi, Om ini salah satu temen atau sahabat dekatnya AMDK dari zaman di konven dulu. Betul ya? Betul. Gimana sih AMDK dulu ketika di konvensional? Sahabatku Duyono waktu di konvensional ini menurut Om. tenang Om ya, orangnya energik. Kemudian pada waktu itu yang saya tahu sahabat saya di Ono itu orangnya banyak teman, mudah bergaul, ya. Dan di bangku profesional itu dia betul-betul menguasai teknologi komputer. Pada waktu itu di zaman Om dulu tuh masih langka lah yang Paham komputer, tapi dia cepat menguasai. Itu pun informasi saya dari sahabat saya namanya Muhammad Hasan Adil yang pernah atasan dia di Jambi. Hasan Adil ya. Bahwa anak buahnya tuh dikredit waktu itu. Oh, dia ini orangnya energik dan cerdas gitu, mudah paham, terutama di bidang teknologi dan pemahaman aturan-aturan di bidang perbankan konvensional waktu itu. Jadi memang mungkin sudah dari dulu beliau ini punya kelebihan mudah paham ya, dan energik gitu ya. Energik orangnya. Itu sampai sekarang pun masih energik juga sampai sekarang ini. Dan mudah bergaul sama teman itu, mudah menyesuaikan. Bersosialisasinya dan bagus. Percaya diri. Jadi memang berarti bakat percaya diri beliau untuk berbicara tuh sudah ada dari dulu. Iya, betul. Nah ini sobat, walaupun belum pernah sekantor sama dia ya. Itu belum pernah sekantor? Belum pernah sekantor. Walaupun sama-sama BNI, dia di wilayah, saya di cabang pada waktu itu. Tapi kok saya dapat kabarnya Om Husein ini benar-benar deket banget sama AMDK. Padahal beda kantor nih. Kok bisa? Ya kena kedekatan itu ya kena orangnya supel. Pak Dwi ini orangnya supel. Supel sekali. Jadi kenal selain bergaul di kantor, di luar kantor pun tetap bergaul juga. Oh iya. Mungkin
makan bareng, jalan bareng mungkin ya, main bareng, main bareng. Nah, kemudian apa sih yang mungkin tidak diketahui oleh masyarakat tentang AMDK ketika masih di konvensional dulu, yang membuat seorang Om Husein ini mengaguminya juga? Saya sebenarnya heran, dia berubah begitu cepat itu. Yang saya tahu dia berubah cepat itu pada waktu dia pindah dari bank konvensional ke bank syariah. Pada waktu itu dia berubah total. Berubah total. Baik dari cara berpakaiannya pun berubah. Iya, saya juga masih ingat. Ya, pakaiannya pun berubah. Cara berpakaian. Dan dia tidak segan-segan dia menasihati siapapun orangnya. Jangankan saya sahabatnya, atasannya aja, dia berikan masukan. Gitu. Iya. Nggak takut sama Oh, dia tidak takut. Kamu kok begitu? Ya, gitulah dia. Dia punya pendirian kuat. Jadi ketika hijrah pun dengan siapapun beliau siap gitu ya untuk. Saya pun dia sering tegurnya. Tentu teman dekatnya. Iya. Tapi yang bisa. Maksud salah satunya rokok. Iya, saya kan perokok dulu pernah. Tegur sama dia. Akhirnya berhenti merokok. Alhamdulillah. Ya berhenti. Dia segan-segan gitu. Jangankan sahabatnya, orang lain aja dia berani tegur, apalagi sahabat. Iya betul. Pasti dia kan nyelamatin sahabatnya dulu. Iya. Nah itu ketika ditegur seperti itu, gimana perasaan Om tuh? Kan yang istilahnya dulu ya bandelnya sama-sama, jalannya sama-sama. Ya, yang jelas dia berpegangan pada sunnah, hadis. Apa yang dikatakan sesuai dengan yang dia pelajari. Jadi Om juga mau nolaknya pun? Ya Om tidak bisa. Memang faktanya begitu, jadi, benar. Jadi apa yang dikatakannya itu berdasar gitu, bukan hanya sekedar ngomong. Punya datanya. Ada gitu ya? data. Nah itu yang saya selalu. Jadi memang berarti bawaan berbicara dengan data itu sudah ada dari sejak dulu beliau itu ya? Iya. Jadi enggak istilahnya berbicara tidak asal-asalan gitu ya? Dia tuh kalau itu benar, dia tidak segan-segan itu mengatakan bahwa itu benar. Kalau itu salah, dikatakan salah? Ya salah. Kan ada sebagian orang, apalagi sama sahabatnya sendiri, nggak enak mau nyampein, takut tersinggung. Oh, bagi dia enggak. Itu Om lihat nggak ada yang seperti itu? Nggak ada. Dia siapapun. Panjang itu benar untuk dia. Berarti kitanya juga sebagai sahabatnya harus. Tapi ya dia cuma ngasih tahu aja. Nggak harus ini. Pokoknya ya dia menyampaikan, memberikan informasi bahwasannya kalau itu apa yang dikerjakan ya, seperti itu. merokok, dia kasih alasan begini ini apa hadisnya begini. Dia kasih gambaran lagi. Agak memahamkan. Tapi saya masih merokok, masih tetap aja merokok. Waktu itu saya bantah. Dia ya udah, dia enggak begitu apa lama tuh. Tapi sudah berusaha untuk mengingatkan. Ya. Masya Allah. Ya alhamdulillah. Saya juga senang nih kalau Om sudah tidak merokok. Saya terus terang luar biasa. Sahabat saya itu luar biasa. Luar biasa. Saya juga masya Allah. Sebenarnya udah lama nih ingin mencari tahu juga. Tapi terus terang nih, kalau boleh saya berterus terang. Dulu memang dia keras. Tapi ya setelah dia pindah ke Jakarta, di Jawa, saya lihat banyak perubahan. Keras, gimana tuh kerasnya maksudnya? Ya artinya tadi cara menyampaikan masih bisa terbilang keras dalam menyampaikan. Iya. Sekarang ini saya lihat dia dengan lembut.
Alhamdulillah mungkin dengan beliau semakin banyak belajar. Yang pengalaman saya pun kalau tidak sholat tuh dimarahin sama dia. Kenapa kamu tidak sholat? Di masjid itu dia kalau orang yang tidak sholat diperhatiin sama dia. Tapi setelah dia tidak lagi seperti itu. Awalnya cukup bijaksana lah gitu. Mungkin banyak guru juga mungkin di sana, banyak nasihati dia. Jauh berubah. Dan saya pun sama teman-teman wah Pak Dwi itu keras gini. Saya bilang tidak lagi dia. Jauh berubah. Ya mungkin banyak buku dibaca, banyak guru. Iya. Kalau dulu kan mungkin baru satu. Kalau dulu ya wajar aja lah. Baru awal-awal masih semangat. Nah, biasanya kan orang semangat tuh semuanya semangat ya ilmu kan. Sekarang aku jauh. Saya senang. Masya Allah. Senang ya. Perbedaan yang paling terlihat dari sebelum hijrah dengan sekarang saat ini yang paling terlihat itu apa? Ya tadi saya bilang tadi, perubahan tadi. Cukup bijaksana dalam menyampaikan. Kalau untuk mohon maaf, tadinya bersemangat, bergebu-gebu, sekarang ini lebih istilahnya lebih enak lah dalam menyampaikan gitu ya. Itu juga lebih sopan. Bil hikmah. Wal mau'izatil hasanah. Masya Allah. Nah, kemarin juga saya dapat informasi bahwasannya beliau itu walaupun kan Om kan juga satu komplek nih sama beliau. Saya dapat kabar kalau beliau itu dulu di komplek itu nggak dekat sama orang-orang komplek. Apa benar itu? Nggak dekat. Saya bilang. Maksudnya terutama dengan orang-orang masjid ketika beliau masih di konven. Oh, konven maksudnya itu kurang. Ya, jarang Islami lah ya. Nah, jarang bergaul sama orang-orang masjid. Nah, dapat informasi seperti itu. Bener nggak tuh yang Om lihat? Ya, ada benar juga. Ya mungkin memang ya bisa dimulai seperti Om bilang tadi kan, yang namanya kehidupan di konvensional itu kan. Ya pertama yang saya lihat ibadahnya waktu itu tidak tepat waktu yang sering. Mungkin aja beribadah tapi saya nggak tahu. Tapi nggak tepat waktu loh. Mungkin masih apa namanya itu? Si abu-abu. Tapi ini luar biasa. Dan setelah hijrah itu memang berubah total. Merokok tidak, dulu merokok juga dia. Walaupun tidak sebanyak ya dia pernah merokok lah. Tapi tidak inilah. Itu aja. Berhenti dia merokok. Pokoknya sejak pindah ke Bang Sera itu berubah total. Mungkin Om juga ngeliatnya shock juga mungkin ya. Waduh. Sampai bingung mau ngomong lagi. Tuh, sobat AMDK. Ya ternyata seseorang itu mungkin saat ini yang dilihat kita ini baik, mungkin mereka punya masa yang istilahnya telah Allah tutup aib-aib mereka. Jadi orang ingin hijrah itu harusnya disupport. Karena mungkin ia berusaha untuk melupakan masa lalunya. Dia ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini mungkin salah satu jalan beliau, alhamdulillah dimudahkan oleh Allah. Beliau bisa berhijrah, bisa belajar Islam. Kalau dulu setahu saya juga, saya sebagai putra beliau nggak pernah saya disuruh sholat. Semasa beliau masih di Palembang. Dan dia hijrah juga sebelum dia haji kayaknya dia sudah hijrah. Oh. Sebelum hajinya itu dia sudah hijrah. Dia berubah dulu baru waktu itu perlu pergi haji. Berarti kurang lebih kalau Om ini udah kenal. Dia tahun berapa pergi haji? 2002 2003 kalau nggak salah. 2002. Sebelum itu sudah sering. Kalau Om sendiri kenal AMDK ini udah dari tahun berapa? 93. 93 lama banget ya. Sama-sama pendidikan di Jakarta waktu itu. Oh, pelatihan juga di Jakarta. Pelatihan P3B namanya. Angkatan pertama. Itu saya pertama kenal dia. Kemudian saya dapat informasi dari teman saya yang di Jambi. Atasan dia. Oh, yang Pak tadi. Hasan Nadir tadi. Masya Allah. Jadi andalan lah dia. Nah, berarti
ya kita juga sama-sama bahagia, karena dulu memang saya lihat, saya sendiri pun semasa orang tua saya di konvensional itu nggak pernah yang istilahnya nyuruh saya sholat, nggak pernah. Tapi alhamdulillah setelah beliau sepulang dari haji, seingat saya Om, itu baru beliau sedikit-sedikit ngingetin saya untuk sholat. Walaupun saat itu belum yang istilahnya ayo ke masjid, cuma nanya aja Rio udah sholat belum gitu. Nah, baru titik beliau nyuruh Rio sholat itu ketika di Jakarta. Oh itu? Iya. Pindah Jakarta? Waktu Rio kelas 3 SD. Waktu kelas 3 SD itu baru beliau ngingetin Rio untuk ke masjid. Nah itu yang mungkin di situ yang Rio kaget, ada apa nih? Dia baru sadar kalau orang tua Rio berubah itu ketika orang tua Rio nyuruh Rio sholat. Kalau dulu nggak ngerti apa-apa, masih kecil, kelas 3 SD. Tapi pas orang tua nyuruh Rio sholat, itulah baru Rio sadar ternyata orang tua Rio sudah berubah. Nah kemudian Om, apa sih kalau Om dengar nama AMDK, Abu Muhammad Duyono Kusen, apa yang langsung terpintas di kepala Om? Sebut nama Duyono, apa yang langsung teringat dari sosok? Sama dia menyampaikan kebenaran, apa yang dia sampaikan pada kita. Nah orangnya istiqomah. Yang itu yang saya tahu. Jadi tahu ya, istiqomah. Dan sejak dia pindah dari bank operasional itu betul-betul saya sering-seringnya agar saya tuh hijrah. Bareng lah istilahnya. Iya, mengajak saya hijrah. Sampai saya sekarang pensiun pun masih dia mengajak saya. Tidak bosan-bosan dia. Orangnya tidak bosan-bosan untuk menyampaikan itu. Jadi punya komitmen yang kuat berarti. Dan istiqomah. Itu sobat AMDK. Jadi apabila punya sahabat, kalau kita berhijrah jangan lupa dengan sahabat kita dulu. Ajak juga mereka untuk berhijrah bersama. Karena teman ini yang akan menemani kita. Karena manusia nggak bisa hidup sendirian. Jadi masa kita ketika jahil sama-sama dengan sahabat kita, tapi ketika kita mendekat dengan Allah, teman kita nggak diajak, sahabat kita nggak diajak. Nah, mungkin AMDK karena rasa sayang beliau ingin kembali bertemu di surga Allah Subhanahu Wa Taala, beliau tidak lupa dengan sahabatnya. Makanya terus itulah mungkin alasan beliau kenapa terus berusaha untuk mengajak, mungkin bukan Om aja, teman-teman yang lain, sahabat yang lain, yang saat ini walaupun masih yang istilahnya ragu untuk berhijrah, beliau mungkin tetap juga mengingatkan. Iya, sudah tuh yang ini lagi masalah adab pun dia nyampaikan. Contoh, seperti Om kelupaan minum akhirnya langsung ditegur. Masalah adab aja, adab itu kan? Betul. Dia tegur. Saya berterima kasih diingatkan kan. Berarti kita kan sering lupa. Sampai yang kecil itu, dia tidak segan-segan. Sampai hal gitu pun dia ingatkan ya. Ingatkan masalah adab ini. Pernah nggak sih Om yang istilahnya ketika ditegur sampai, apaan sih orang dulu kita sama-sama bandel kok? Pernah nggak sih? Pernah. Kalau benar itu pernah sama dia. Ya tapi dia tidak dendam, tidak sakit hati, tidak marah. Itu yang saya salut. Dengan saya bertengkar, tapi ya udah gitu aja. Oh gitu ya. Pernah juga sampai berantem tuh, pernah juga? Ya bukan berantem tuh enggak. Enggak, maksudnya istilahnya sampai debat. Dulu sama-sama kita gini kok tiba-tiba gini gitu kan. Cuman saya tetap kalah. Karena dia punya dasar. Ada dasar, ada dalilnya. Saatnya kan ya ngomong masih ini aja. Oh gitu. Tetap kalah di tempat. Masya Allah. Oh, sobat AMDK. Jadi begitu banyak nih pelajaran yang bisa kita dapat nih dari Om kita yang luar biasa ini. Om, sebelum kita tutup, mungkin apa nih yang Om ingin sampaikan kepada AMDK tapi belum tersampaikan dulu? Ya, kepada sahabatku Pak Ustadz Duyono. Karena saya merasa banyak bersalah. Saya sering bertengkar sama dia.
Dan setelah saya renung bahwa benar itu apa yang disampaikannya demi untuk kebaikan. Ya. Sudah banyak, saya dapat banyak dari dia. Contoh tadi masalah rokok, ada makan tuh sebaiknya kita bayar dulu. Itu benar juga memang. Walaupun agak sulit diterapkan kita saat ini, ya, tapi menurut saya itu benar, ada benarnya. Iya. Ini kan kenapa bayar dulu kan karena agar rukun jual beli kan tersampaikan semua. Yang 5 itu kita tahu harga dan terakhir suka sama suka. Itu untuk menjaga itu, jadi barang itu sudah jadi milik kita dulu baru kita makan. Kan? Jadi apa nih kira-kira pesan yang ingin disampaikan yang sampai saat ini belum tersampaikan nih kepada orangnya, mumpung orangnya nggak ada nih? Apa ya yang harus saya sampaikan kepada Pak Ustadz kita nih? Punya saya yang harus minta nasihat dari dia. Mesti saya ingin saran dia. Kalau saya ingin nasihat itu rasanya belum pantas. Saya tidak pantas. Mungkin bukan menasihati, istilahnya pesan kepada seorang sahabat nih, melihat beliau berhijrah ini, apa kira-kira? Bapak kan sebagai sahabatnya, kalau AMDK kan sebagai sahabat mengingatkan Bapak untuk sama-sama nih kita berhijrah bersama. Alhamdulillah Bapak juga sudah berhijrah, yang mana saat ini sholat 5 waktu yang saya lihat juga nggak pernah ketinggalan. Itu kan luar biasa. Nah, sekarang Bapak sebagai sahabat AMDK, apa yang ingin Bapak sampaikan kepada AMDK dalam konteks sahabat? Sahabat ya, yang penting jangan memutusi tali silaturahmi. Tapi nampaknya dia tidak mungkin lupa lah kepada kita. Iya, insya Allah. Alhamdulillah. Mungkin seperti itu sobat AMDK. Jadi mungkin Om juga ingin berbicara tapi mungkin banyak yang ingin disampaikan. Karena waktu kita tidak panjang, sebentar lagi ini kebetulan kita syutingnya sore hari, sebentar lagi sudah waktu maghrib. Jadi sebenarnya Rio pengen banyak tahu juga bagaimana perjalanan hidup orang tua Rio dulu sampai bisa berubah begitu drastis gitu kan, yang mana Rio juga kaget ketika Rio kaget banget ketika orang tua Rio nyuruh sholat tuh, kaget banget. Nah disitulah titik dimana Rio baru sadar kalau orang tua Rio tuh berubah dan hijrah kepada yang lebih baik lagi. Dan alhamdulillah dan satu bisa kata Om tadi, semoga tidak sampai memutuskan tali silaturahmi. Dan memang kalau Rio lihat orang tua saya itu pasti ngenalin kepada semua teman-teman yang beliau kenal. Jadi kami sebagai anak-anaknya pasti kenal siapa teman AMDK. Contoh seperti Om, kemudian di komplek ini ada Pak Abu Bakar, Pak Jul, Pak Yupnani dan yang lainnya. Pasti semua teman orang tua dikenalin sama beliau. Agar apa? Beliau pernah nyampaikan juga kepada kami anak-anaknya, tolong kalau misalkan Abi sudah dipanggil sama Allah, jangan sampai kalian memutuskan tali silaturahmi kepada teman-teman Abi, tetap kunjungi mereka. Jadi insya Allah pesan Om itu sudah dijalankan juga sama beliau, karena kami pun anak-anaknya dekat juga semua sama teman-temannya AMDK. Ya, Om juga bisa lihat di mana Rio sama Om dekat juga, kemudian sama teman-temannya yang lain. Dan semoga tali silaturahmi kita terus bersambung dan tidak ada halangan apapun. Ya sobat AMDK, itu sangat penting sekali untuk saling menyambung tali silaturahmi. Mungkin itu Om, terima kasih banyak atas informasinya, dan semoga dari cerita yang singkat ini bisa menginspirasi kepada para penonton channel AMDK agar semakin yakin untuk berhijrah kepada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin gitu Om. Terima kasih banyak. Kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.